Rencana kenaikan iuran BPJS oleh pemerintah yang akan mulai diberlakukan pada 1 April 2016 menuai polemik dari sejumlah kalangan masyarakat. Keputusan kenaikan iuran jaminan kesehatan masyarakat tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 mengenai jaminan kesehatan. Di dalam peraturan presiden tersebut, iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja terdiri atas 3 kategori dengan jumlah iuran yang berbeda. Setidaknya, juga terdapat beberapa poin perubahan dalam Perpres tersebut, mulai dari batas tertinggi gaji sebagai dasar penghitungan besaran iuran hingga sanksi bagi pemberi kerja. Kenaikan terhadap iuran BPJS ini dinilai sebagai langkah yang memberatkan masyarakat, karena pelayanan kesehatan terhadap sejumlah pasien masih jauh dari harapan. Rakyat memang butuh sehat, tetapi tidak dengan cara yang dirasa berat. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Itu dia tadi BPJS, biar publik jangan sengsara, atau bisa juga biar publik jadi sehat. Itulah hidup, hidup seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah, ada yang naik, ada yang turun. Besok 1 April ketika harga BBM turun, iuran BPJS akan dinaikkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan perbincangan terhadap BPJS yang muncul karena kenaikan tarif ini juga berdampak kepada pelayanan, karena masyarakat menunggu pelayanan yang baik. Untuk membahas persoalan ini, di studio sudah hadir bersama kita para narasumber yang hebat-hebat. Ada Pak Budi Sucipto, seorang ekonom yang menjadi pemerhati BPJS. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Kemudian Prof. Hasbullah Tabrani, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Kemudian ada Dr. Didik Wijayanto dari Tim Advokasi dan Monitoring Evaluasi JKN PBID. Selamat malam. Kemudian ada Mbak Victoria Panggidae, peneliti kesehatan masyarakat dari Prakarsa. Selamat malam. Mbak Oki Asokawati, Komisi 9 DPR. Kemudian ada Pak Indra Munaswar, Koordinator BPJS Watch. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian. Sidang istimewa ini akan dipimpin oleh Cepopong. Ya. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Terima kasih hatur nuhun. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Cepopong buka sidang istimewa malam ini dengan mengambil tema pokok bahasan BPJS, biar publik jangan sengsara. Siap. Iya. Tata tertibnya bagian dulu. Iya, sesuai namanya polemik. Malam ini kita bebas berpolemik, saling berbeda pendapat boleh. Tentu saja tujuannya adalah mencari solusi atas persoalan yang kita bahas malam hari ini. Ini BPJS kenapa, Cek? Peserta BPJS? Nggak tahu itu kata berak motor atau apa. Kamu kenapa BPJS? Oh, Badan Perkasa Jiwa Sekong kamu ya, BPJS. Kalau gini-gini ya. Oke, saya ke Pak Budi dulu. Pak Budi, Ya, haruskah tarif itu dinaikkan setelah 3 tahun BPJS berjalan? sebetulnya selalu saya sampaikan adalah saat ini semua orang saya kira tahu bahwa BPJS dalam kondisi defisit. Defisit, oke. Hanya ada 2 alternatif pendanaan, dari pemerintah atau dari rakyat. Ya. Kita juga semua tahu bahwa ekonomi lagi lesu. Artinya pemerintah nggak punya duit, target pajak tidak tercapai. Jadi siapa lagi harus bayar? Ya rakyat. Itu aja simpelnya. Jadi beban pemerintah diambil oleh rakyat? Mau tidak mau. Mau tidak mau? Karena memang defisitnya akan semakin besar apabila tidak ditopang oleh iuran yang lebih tinggi. Kenapa defisit? Apakah memang uang yang disediakan untuk BPJS itu oleh pemerintah jumlahnya kecil? Sebetulnya kalau menurut saya namanya asuransi dia harus mencari orang yang sehat yang bayar iuran. Yang terjadi adalah orang sakit masuk bayar iuran. Ya. Bayar iurannya cuma waktu itu 60.000, sakit jutaan rupiah biayanya. Akibatnya pasti defisit. Nah mereka kurang berhasil atau belum berhasil mengajak orang-orang sehat bergabung, Pak. Oke.
seperti itu. Data Maret 2016 jumlah peserta BPJS sudah 163 juta 327.183. Ya. Artinya 60% penduduk Indonesia sudah masuk menjadi anggota BPJS. Betul. Masih apakah 40% itu yang dianggap sehat tapi tidak mau bergabung itu? Mungkin saja, karena prinsip asuransi kan bagaimana mereka mendapatkan uang dari orang sehat, mensubsidi orang sakit. Gitu. Ketika dia bayar hanya pada waktu sakit, tentu saja akibatnya pengeluaran menjadi besar. Oke. Jadi pilihan satu-satunya adalah menaikkan tarif. Ya, Boleh dibilang pemerintah membebani masyarakat? ya mau tidak mau ini sebagai pajak tambahan. Nah, ini Sebagai kan pajak pajak mau tambahan. dinaikkan 2 kali lipat lagi nih. Oke, saya langsung ke Mbak Oki sebagai mitra atau pengawasnya pemerintah. Apakah ketika menetapkan jumlah anggaran untuk BPJS ini kepada pemerintah memang sudah dihitung bahwa suatu saat ini akan defisit atau memang segitu sudah cukup? Iya, sebetulnya ketika kita berbicara mengenai anggaran begitu, berapapun besar anggaran yang diberikan oleh pemerintah, kalau mindset dari masyarakat itu masih kuratif, bukan preventif terhadap kesehatannya, tidak akan mencukupi. Dan saya hendak menyikapi atau memberikan respons apa yang dikatakan oleh Pak Budi tadi, bahwa defisit itu bisa diminimalisasi atau bisa dikurangi dengan 2 cara. Pemerintah iuran ditambah atau dengan rakyat. Tapi menurut saya ada satu lagi, yaitu efisiensi manajemen. Efisiensi manajemen. Dalam arti begini, manakala manajemen dari BPJS Kesehatan itu masih belum bagus, manakala manajemen dari internal rumah sakit sendiri dalam hal distribusi paket klaim BPJS juga tidak transparan, maka dokter pasti akan teriak, obat-obatan juga pasti tidak akan terpenuhi, dan mau nggak mau pasti defisit akan membengkak. Artinya memang efisiensi manajemen itu menjadi juga salah satu cara untuk bisa mengurangi defisit tadi. Begitu. Dalam 3 tahun, apakah efisiensi itu belum berjalan dengan baik karena memang masih tahap bayi baru 3 tahun atau memang dari awal sistemnya tidak bagus? Sebetulnya dari awal ketika saya turut serta dalam pembuatan Undang-Undang BPJS Kesehatan ini, terkait dengan iuran itu memang bisa baik kinerja BPJS Kesehatan manakala iurannya per kepala itu kurang lebih Rp30.000. Tapi kan yang terjadi sekarang untuk IPBI 19.000 yang kemudian naik menjadi 23.000 begitu. Artinya sebenarnya itu kan masih jauh dari cukup, dari baik. Tapi sebetulnya itu bisa minimalisir dengan katakanlah efisiensi dalam BPJS Kesehatan. Di negara-negara yang sudah sukses kinerja BPJS Kesehatannya itu dari iuran yang terkumpul untuk membayar direksi BPJS Kesehatan itu adalah kurang lebih 4%, nggak lebih. Sementara di kita itu dari iuran yang terkumpul untuk membayar direksi kesehatannya dengan sebuah strukturnya itu 6% lebih. Artinya manakala itu bisa kita pelajari, manakala itu kita bisa tinjau kembali, siapa tahu saya rasa bisa mempersempit efisiensi ataupun mempersempit maksud saya defisit tersebut. Oke, jadi gajinya para direksi BPJS itu terlalu tinggi? Bisa dievaluasi kembali demi tadi defisit yang diminimalisir. Sempat beredar kemarin katanya 350 juta gajinya, apa memang segitu? Saya tidak dalam wewenang untuk menjawab itu. Oke, saya ke Prof. Hasbullah dulu. Tadi geleng-geleng kepala terus ketika Pak Budi dan Mbak Oki menjelaskan. Ada yang lain memang untuk menutup defisit itu? Ada, karena dari awalnya memang ini tidak mencukupi iurannya. Jadi itu yang jadi masalah. Dari awalnya hitungannya sudah nggak mencukupi. Setuju Pak Prof. Hasbullah dengan 30.000 tadi yang harusnya minimal? Dulu waktu iuran untuk yang PBI, kebetulan saya ikut menghitung, kita mengusulkan itu 27,5. 27, hampir 30 Tapi ya. pemerintah setujuinnya itu yang buat PBI yang miskin, yang kelas 3. Pemerintah waktu itu hanya mau bayar 19,225. Ya udah pasti dari awal kita bilang udah pasti defisit ini, karena dari awal dihitungnya tidak cukup. Nah, yang di atasnya juga nggak cukup. Iuran untuk pekerja formal kita hitung memang 5% cukup, tapi ceilingnya sama Pak Indra nih dulu kita bicara batas atas upahnya itu bukan 2 kali PTKP. Kita hitung-hitung 7 kali dulu. Kemudian keluarnya Perpres 2013 itu 2 kali PTKP, sehingga tidak terjadi subsidi silang antara yang bergaji tinggi ke yang gaji kecil. Udah pasti defisit. Nah, kalau mau lihat lebih objektif, sekarang BPJS mengcover 60% penduduk. Ya. Kalau kita lihat tahun 2015, uang yang dihabiskan BPJS untuk bayar klaim itu hampir 60 triliun. Kalau kita hitung berdasarkan National Health Account, total belanja kesehatan Indonesia itu hampir 400.
Jadi kalau 370 Prof ya? Ya, 370. Jadi yang dibayar lewat BPJS cuma 14% dari total biaya. Padahal penduduk yang dijamin 60%. Udah nggak match. Kalau kita lihat hitung rata-rata belanja kesehatan Indonesia tahun 2012 sudah 96.000 per orang per bulan. Nah kalau sekarang dipasang cuman 19.000, 27 sekali ya, pun masih. 19.000 itu kan untuk yang miskin. Tapi ditambah dengan yang tidak miskin rata-rata jadi 33.000 Mbak Uke. 33. Itu masih jauh di bawah masih jauh dari belanja tahun 2012. Ya bagaimana mau kualitasnya bagus? 96.000 itu di 2012. Di 2012. 4 tahun inflasi segala macam harusnya berapa angka? Maka itu kalau saya bilang harusnya kalau mau kualitasnya bagus, maka iurannya harusnya 4 kali lebih lipat. 4 kali lebih besar. 4 kali lebih Pertanyaannya apakah masyarakat tidak mampu? Coba ya tanya temannya Pak Indra nih, para perhimpun perokok Indonesia itu. Lah dia udah nyumbang. Kalau satu orang rata-rata 2 bungkus sehari, 1 bungkus 20.000? Enggak, 12 ribuan. Ya? 15.000. 15.000 berarti 30.000 sehari. Sebulan dia beli rokok habis 900.000. Bayar 40.000 nggak mau. Nah, padahal kalau itu efisiensi aja kurangin aja sepertiganya. Cukup itu. 300.000. Iya. Cukup besar. Cukup. Jadi memang biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu jauh lebih rendah. Kita adalah negara yang paling sedikit mengeluarkan belanja kesehatan dari seluruh negara ekonomi berkembang. Di ASEAN? Paling bawah. Bukan di ASEAN, seluruh negara berkembang? Mengembang. Paling kecil. Nggak heran dokter teriak kalau begitu ya. Udah bayarannya segitu kecil. Tapi dokter sini tahan puasa di tanah. Tahan dulu ya Pak Dokter ya, Pak Indra, Bu Fikti. Loh, udah habis ini 1 season? Nggak terasa kan? Nggak terasa. Iya, kalau ngomongin soal rakyat memang nggak terasa. Betul. Sebetulnya Tif, kadang-kadang karunya kasihan pada pemerintah itu. Ya. Tumben Kadang-kadang kasihan sama pemerintah. Betul, maksudnya kan baik. Iya. Nah, tapi dirasakannya oleh rakyat tidak baik. Seharusnya sekarang kalau ada dari pemerintah, ya kan, kan bisa ini untuk kesempatan untuk memberikan penjelasan, untuk klarifikasi, untuk sosialisasi. Tapi sayang tidak datang. Bodoh cukup. Menjaga kesehatan